Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan, saya ulangi, saya ingin mengingatkan kembali kepada hadirin pada hari ini untuk mengisi link registrasi yang telah kami bagikan di room chat. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link registrasinya. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada hari ini yang akan bertindak sebagai moderator, yaitu Saudari Sri Yulita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Nur Wahyuni atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin jalannya acara penyuluhan kita pada hari ini dengan tema Ikhtiar Pencegahan COVID-19. Sebelum saya persilahkan pemateri untuk memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Baik, tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, ID peserta dalam Zoominar ini harus menggunakan nama asli dan bukan nama perangkat. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat Zoominar dilaksanakan. Yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses Zoominar berlangsung. Sebelumnya, bagaimana pemateri? Apakah sudah siap? Baik, insya Allah siap. Nah, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita persilahkan pemateri untuk memaparkan materinya. Silahkan Saudara Rinif Gandhi. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mendengar dengan saya? Siap. Oke, baik, terima kasih untuk respon yang diberikan, teman-teman. Baik, sebelum saya lanjut ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Rinif Gandhi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar dalam jurusan S1 Keperawatan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan yang diberikan. Ya, izinkanlah saya membawakan materi pada topik pembicaraan kita pada penyuluhan kali ini tentang ikhtiar pencegahan COVID-19. Oke. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apakah Bapak Ibu dan teman-teman sudah tahu apa itu COVID-19? Belum. Aduh, oke, baik. COVID-19 itu atau coronavirus adalah adalah suatu virus yang menyerang sistem pernafasan kita sebagai manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab dari SARS dan MERS, sempat merebak beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi virus corona ini tentunya penyebarannya melalui udara. Melalui udara, adapun penularannya kita ke slide berikutnya. Oke, sebelum masuk ke penularan, tentu kami tampilkan dulu jumlah kasus yang terjadi di Indonesia pada tanggal 26 Juni kemarin. Data tertinggi untuk jumlah kasus ini yang berada peringkat pertama itu adalah DKI Jakarta, ibu kota negara kita. Untuk Sulawesi Selatan sendiri itu berada pada posisi 19. Atau ada dari daerah lain, teman-teman?
Dari luar Pulau Sulawesi? Oke, baik. Kayaknya pada sistem penyuluhan kita ini rata-rata dari Sulsel semua ya. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Penyebaran virus corona. Oke, virus ini dapat berpindah atau dapat ditularkan mulai droplet. Droplet ini Bapak Ibu atau para hadirin sekalian adalah sebuah percikan, mohon maaf sebelumnya, air liur atau misalnya kalau bersin Ki, nah, itu namanya droplet. Droplet ini bisa bertahan di udara sekitar 9 sampai 15 menit. Kemudian yang pertama itu tentunya penyebaran virusnya juga melalui udara seperti yang tadi saya bilang ya. Kemudian yang ketiga, penyebarannya melalui permukaan yang terkontaminasi virus tentunya. Permukaan yang terkontaminasi, makanya oleh karena itu pada slide kami nanti setelah ini kita harus rajin-rajin mencuci tangan sebagai bentuk pencegahannya nanti. Kemudian yang keempat itu adalah melalui limbah manusia. Limbah manusia ini yang dimana kami tim penyuluh maksud adalah misalnya sisa masker tak. Sisa masker teh ini kalau bisa jangan Ki buang sembarangan. Misalnya jangan Ki buang di pinggir jalan atau misalnya di pot, ya harus dibuang di tempat sampah agar virus itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi virusnya berkumpul dalam tempat sampah tersebut. Oke, kita akan masuk ke bagian topik pembicaraan kita pada penyuluhan sore hari ini. Apakah yang harus kita lakukan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian untuk mencegah penularan ini? Yang pertama itu adalah memakai masker tentunya Bapak Ibu. Kita tentu harus pakai masker. Mengapa? Sebagai penularannya melalui udara, jadi harus dipakai masker. Udara yang kita hirup itu kan melalui hidung dan mulut, sehingga masker diharapkan dapat menyaring atau membantu kita dalam memfiltrasi udara yang kita hirup sehingga dapat tersaring melalui masker yang kita pakai. Masker pun yang kita pakai itu sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan seharusnya 3 lapis. Ya Bapak Ibu, 3 lapis masker, bukan masker ya misalnya scuba yang hanya misalnya karena kainnya yang terlalu tipis sehingga bukan malah menutup atau menjaga diri kita, namun sebagai tempat menampung bakteri karena tidak dapat udara tersaring dengan baik. Kemudian ikhtiar kita yang kedua itu adalah mencuci tangan. Mengapa kita harus mencuci tangan Bapak Ibu? Karena mencuci tangan adalah salah satu bentuk agar terkontaminasi virus pada tangan kita itu dapat tangan kita selalu bersih. Tentunya mungkin mohon maaf sebelumnya kalau kita sebagai umat muslim kita paling rajin nih mencuci tangan. Apalagi kalau teman-teman melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang melaksanakan sholat 5 waktu pasti rajin cuci tangan. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Karena rajin berwudu ya. Kita umat muslim rajin berwudu 5 kali 5 waktu dalam sehari. Jadi insya Allah dengan ikhtiar ini, dengan mencuci tangan, kita sebagai umat muslim insya Allah akan terjaga dari virus corona ini karena rajin mencuci tangan atau melaksanakan kewajiban tak dengan baik. Kemudian ikhtiar kita yang selanjutnya adalah menjaga jarak tentunya Bapak Ibu. Menjaga jarak ini penting untuk kita lakukan juga. Mengapa? Karena dari hasil penelitian informasi yang kami dapat bahwa virus ini dapat tertular sejauh 1-2 meter, sehingga kita perlu untuk menjaga jarak satu sama lain, ya Bapak Ibu.
Kemudian ikhtiar yang selanjutnya yaitu menghindari kerumunan nih. Ya, tentu ini berbanding selaras dengan menjaga jarak tadi. Tentu kita harus menghindari kerumunan. Apalagi untuk ibu-ibu nih yang rajin berbelanja di pasar atau lagi shopping di mal-mal. Perlu Ki jaga jarak. Apalagi untuk orang yang tidak kita kenal. Jadi harus Ki menghindari kerumunan ini. Kalau bisa, kalau di pasar Ki, jangan kita terlalu lama tawar-menawar dengan penjual. Penjualnya misalnya mau 10.000, ibu mungkin mohon maaf ngotot 5.000. Jadi agak lama Ki. Di situ semakin beresiko Ki terserang oleh virus ini. Oke. Ikhtiar kami yang selanjutnya ini adalah pemberian vaksin Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Mengapa ikhtiar ini perlu dilakukan? Ini salah satu ikhtiar juga yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menekan atau meminimalisir terjadinya penularan virus terhadap warga Indonesia tersebut. Ya, tentu ini adalah upaya yang baik oleh pemerintah. Apalagi di saat sekarang ini lagi gencar-gencarnya banyak tempat-tempat vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Vaksin ini perlu Bapak Ibu kita lakukan. Mengapa? Karena vaksin ini sebagai tameng. Ketika kita diberikan vaksin, antibodi kita akan terbentuk untuk virus ini. Sehingga vaksin perlu dilakukan kepada kita. Kita harus mendukung pemberian vaksin ini sebagai kita masyarakat yang patuh terhadap pemerintah. Tentunya kita mau kita semua terbebas dari pandemi ini, sehingga kita dapat hidup kembali seperti sedia kala lagi. Oke, kemudian ikhtiar kami selanjutnya itu adalah konsumsi atau pemberian vitamin. Vitamin ini sebelumnya, mohon maaf ini mungkin dari saya ada kekurangan sedikit tambahan vitamin. Di sini ada vitamin C dan E ya, Bapak Ibu. Mengapa pemberian vitamin atau konsumsi vitamin ini perlu kita konsumsi sebagai ikhtiar pencegahan coronavirus? Karena berbanding selaras dengan vaksin tadi, pemberian atau konsumsi vitamin ini sebagai antibodi, sebagai penambah antioksidan kita untuk menangkal radikal bebas, bukan hanya coronavirus, namun dari beberapa virus yang ada di udara yang tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Jadi konsumsi penggunaan vitamin ini perlu untuk kita. Vitamin C, D, dan E khususnya ya Bapak Ibu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi ikhtiar pencegahan coronavirus atau COVID-19 yang dapat saya bawakan sebagai pemateri. Lebihnya mungkin saya mohon maaf atas kekurangan slide yang saya bawakan ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Saudara Sri Yulita sebagai moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat dibawakan oleh pemateri kita, Saudara Rinif Gandhi. Jika teman-teman ada yang kurang dipahami atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan mengaktifkan mikrofon dan sebut nama atau bisa angkat tangannya. Silahkan. Saya. Iya, Vita. Iya, silahkan Nabila. Nabila. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya, kan saya sudah vaksin, terus masih diwajibkan memakai masker. Nah, setahu saya, setelah vaksin itu sudah bebas dari corona. Terus bagaimana penjelasan Anda gitu? Nabila dari mana? Makassar. Dari Makassar. Masya Allah. Bagaimana pemateri? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Iya Ibu Moderator, insya Allah jelas. Baiklah, pertanyaannya kita simpan dulu. Untuk penanya kedua, silahkan. Saya. Nama siapa? Ici. Iya, silahkan.
Cici dari Baik, mana? Saya dari Makassar. Oh, Makassar. Hai Cici. Baik, ya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya Cici, seorang ibu rumah tangga yang ingin saya tanyakan sebagai warga biasa, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu petugas kesehatan dalam menanggulangi COVID-19. Terima kasih. Bagaimana saudara pemateri, apakah jelas pertanyaannya? Oke, baik Ibu Moderator, jelas. Nanti saya minta bantuan teman-teman ya untuk menjawab. Selanjutnya yang penanya ketiga, silahkan jika ada yang masih ingin ditanyakan. Saya. Nama siapa? Cici. Dini. Oh iya, silahkan saudari Dini. Terima kasih. Jadi tanyakan ketika kita sudah ikhtiar, sudah melakukan segala yang dijelaskan tadi, tapi kita tetap terkena COVID. Apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Baiklah, bagaimana saudara pemateri atau teman-teman lainnya? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Iya. Maaf Ibu Moderator, pertanyaan Ibu Dini hampir sama ya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Iya. Iya ya. Oke, baik. Lanjut Ibu Moderator. Tapi bedanya saya sudah 3 kali kena COVID. Oh, iya. Sudah 3 kali. Oke, tapi masih sehat kan? Alhamdulillah masih bisa ikut seminar. Alhamdulillah masih bisa tersenyum juga. Baiklah, untuk penanya selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya untuk sesi pertama ini kita tutup dulu untuk pertanyaannya. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman atau pemateri yang ingin menjawab pertanyaan dari saudara sekalian. Silakan dari teman-teman atau pemateri yang ingin menjawab. Ingin menjawab? Ya Kak Jusma, silakan bantu saya. Silakan. Oke. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila ya. Ya. Masalah kenapa harus apa? Boleh disebutkan ulang pertanyaannya, agak putus-putus tadi. Nah, iya kan begini, kan sudah vaksin, tapi apakah masih harus memakai masker? Sudah nih Pak, vaksin, tapi apakah harus memakai masker? Oke, makasih. Iya. Di sini kan ini masalah vaksin kan, vaksin itu tidak menjamin 100% kita bebas dari virus kan. Terus kalau misalkan biar apa lagi namanya? Tunggu. Biar pakai masker meskipun sudah vaksin toh masih biasa kena itu masih biasa terkena misalkan yang COVID meskipun pakai masker setidaknya pakai masker meskipun sudah vaksin karena kenapa masalahnya itu vaksin belum tentu 100% itu menjamin bebas dari COVID karena masih banyak kan masalahnya pergaulan tak bagaimana, jadi
kalau misalkan pergi kemana-mana ada kerumunan apa, karena masyarakat itu belum semua itu belum semuanya itu vaksin. Jadi tidak semuanya itu masyarakat sudah vaksin, jadi masih harus jaga kesehatan melalui pakai masker, kemudian cuci tangan, menjauhi kerumunan, karena masih bisa kita terkontaminasi sama hal-hal yang tidak yang bisa terkena sama yang virus. Bagaimana saudara penanya? Bagaimana saudara pemateri, ada tambahan atau saya langsung alihkan ke saudara penanya? Oh iya, Oke. iya, saya mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Ya, iya. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan kedua. Siapa tadi bertanya? Nabila. Atas nama Cici. Nabila tadi bertanya. Iya, yang tadi. Untuk penanya kedua, bagaimana apakah teman-teman atau pemateri ingin menjawab? Maaf Ibu Moderator, mungkin bisa diulang pertanyaannya Ibu Cici. Maaf, untuk penanya Saudari Cici bisa diulang pertanyaannya. Pertanyaan saya sebagai warga biasa, sebagai warga biasa apa yang bisa dilakukan untuk membantu petugas kesehatan dalam menanggulangi COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Bagaimana sudah jelas, pemateri? Oke, baik. Alhamdulillah cukup jelas Ibu Moderator. Terima kasih Bu Cici untuk kesempatannya untuk mengulang pertanyaannya ya. Saya bisa langsung jawab Di. Jadi sebagai masyarakat sipil pada umumnya yang bisa kita lakukan untuk membantu tenaga kesehatan, tentu kita harus menjalankan protokol kesehatan yang telah banyak disiar-siarkan melalui media massa misalnya, melalui poster-poster jalan. Kita cukup mematuhi protokol kesehatan itu saja. Selebihnya tetap ikuti anjuran pemerintah, Ibu Titi, agar sebagai masyarakat sipil pada umumnya kita juga bukan membantu tenaga kesehatan, namun membantu diri kita agar tetap sehat dan terjaga, sekaligus terhindar dari virus ini yang masih menjadi pandemi, Ibu Cici. Cukup ikuti protokol kesehatan dan ikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Gitu, Ibu Cici. Baiklah, bagaimana dengan Saudari Cici? Apakah jawabannya sudah jelas atau ada sanggahan? Silahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri. Jawabannya sudah sangat jelas untuk saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan ketiga dari Saudari Andini. Begini, jika sudah ikhtiar tapi tetap terkena COVID, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Oke, baik Ibu Moderator. Saya bisa jawab ya? Ya, silahkan. Oke, baik. Tadi saya dengar Ibu Dini mengatakan kalau beliau sudah 3 kali terkonfirmasi positif virus corona. Tapi sudah juga dilakukan vaksin. Kenapa bisa ini? Oh, tentu kita ke tujuan dilakukannya vaksin tersebut. Seseorang atau program pemerintah melakukan pemberian vaksin kepada masyarakatnya tentu ingin menekan jumlah kasus yang terjadi di Indonesia. Namun manfaat dari vaksin ini masih tergolong
bisa dibilang 60%. 60% kita masih bisa terinfeksi, 40%-nya gejala yang ditimbulkan itu ringan. Nah, jadi tetap kita masih bisa terinfeksi setelah diberikan vaksin. Namun, Ibu Dini, seseorang yang telah diberikan vaksin dengan yang belum diberikan itu gejala yang ditimbulkan berbeda ketika kita terjangkit virus. Mengapa demikian? Karena ketika kita diberikan vaksin sudah ada antibodi yang kita dapat dari vaksin tersebut, sehingga gejalanya lebih diminimalkan, lebih ringan dari orang yang tidak diberikan vaksin. Begitu, Ibu Dini. Baiklah, itulah tadi jawabannya. Bagaimana dengan Ibu Dini? Apakah sudah jelas atau ada sanggahan? Silahkan. Jadi maksudku saya ikhtiar selain vaksin. Oh, ikhtiar selain vaksin. Iya, silakan materi. Oke, baik Ibu Dini. Ikhtiar selain vaksin. Kita harus tahu dulu, kalau ikhtiar selain vaksin, yang bisa kita lakukan ya seperti yang kami bawakan tadi, adalah menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, plus konsumsi vitamin. Ya, untuk ikhtiar selain vaksin itu, ini adalah ikhtiar yang disarankan oleh pemerintah agar untuk menekan jumlah kasus tersebut. Kalau tidak mau dilakukan, ya tentu harus juga memikirkan ini lebih dalam. Mengapa? Karena pemberian vaksin ini sebagai bentuk pemberian antibodi untuk kita. Jadi ini adalah yang disarankan. Tidak ada rekomendasi lain lagi selain pemberian vaksin. Bagaimana Ibu Dini? Bisa menambahkan? Iya, silahkan Saudari Mubiarti. Iya. Ikhtiar yang bisa dilakukan yaitu seperti ikhtiar secara fisik dan mental. Ikhtiar fisik misalnya selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, menjaga pola hidup sehat dan sebagainya. Bentuk ikhtiar batin juga kita harus melakukan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah, memperbanyak ibadah daripada mencari-cari berita yang belum tentu ada benarnya, rajin wudhu, memperbanyak istighfar dan salawat, dan masih banyak lain ikhtiar yang bisa dilakukan. Seperti itu. Mungkin begitu. Baik, terima kasih. Masya Allah, takbir. Apakah sudah jelas? Iya, pergi mandi sholat Pak Dek. Oh iya. Terima kasih. Jangan kita sholat hanya karena penyuluhan kami, tapi karena Allah ya Ibu Dini. Baiklah, karena tadi Siap Bapak, bismillah. Baik, karena tadi 3 pertanyaan telah terjawab. Bagaimana dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, yang masih kurang jelas? Silahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya dari Bone. Begini, seperti yang kita ketahui sekarang ini, jumlah COVID-19 pada anak meningkat. Sebagai tenaga kesehatan, bagaimana cara Anda untuk menurunkan angka kejadian COVID pada anak, sedangkan vaksin pada anak belum tersedia? Terima kasih. Baiklah, bagaimana Saudara pemateri, apakah sudah jelas pertanyaannya? Iya, alhamdulillah sudah jelas. Apakah teman-teman saya bisa bantu jawab? Siap. Pertanyaan dari Yuni nih, dari Bone. Pada teman-teman saya yang bisa bantu jawab? Oke. Mungkin pemateri bisa langsung jawab.
Oke, baik Ibu Moderator. Terima kasih. Baik Ibu Yuni. Ibu Yuni, mohon maaf sudah berkeluarga? Belum. Belum. Waduh, ya baik. Atau ada adiknya ya yang masih kecil? Ada. Ada. Oke, baik. Baik Ibu Yuni, saya panggil Mbak ya, Mbak Yuni dari Bone. Ikhtiar yang kita bisa lakukan kepada anak untuk mencegah anak terinfeksi karena belum ada vaksin ini, tentu yang bisa kita lakukan menjalankan protokol kesehatan yang tadi kami bawakan, memakai masker, edukasi anak, utamanya orang tua. Pertama yang kita bisa lakukan itu sebagai tenaga kesehatan, harus dulu edukasi, memberikan pengertian kepada ibu atau kakak nih, atau Ibu Yuni, Mbak Yuni, sebagai orang tertua dari Adikta. Nah, harus diberikan dulu pemahaman. Virus itu tersebar melalui apa? Misalnya melalui benda. Jadi kalau habis kesentuh benda, harus dicuci tangan tak lagi. Begitu. Jadi peran kita sebagai tenaga kesehatan mengedukasi orang tertua dari anak tersebut untuk melaksanakan protokol kesehatan, utamanya mencuci tangan dan memakai masker. Apalagi anak-anak sekarang nih banyak yang masih kecil di bawah umur, di bawah 12 tahun yang aktif. Misalnya pergi ke rumah sakit menjenguk orang yang sakit. Ini sangat sayang dilakukan karena walaupun orang tuanya menginginkan anaknya untuk menjenguk saudaranya yang sakit, namun ini sangat disayangkan untuk tidak dilakukan ya. Jadi peran kita sebagai tenaga kesehatan hanya bisa mengedukasikan protokol kesehatan, memberikan pahaman kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari anak tersebut, Ibu Yuni. Bagaimana? Saya kembalikan ke moderator deh. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Yuni? Apakah ada sanggahan atau jawabannya sudah jelas? Silahkan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Sehat, Ki. Baiklah, kan saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab. Selanjutnya mungkin pemateri bisa menjelaskan sedikit peran dari pemerintah dan peran petugas kesehatan dan masyarakat dalam menanggulangi COVID-19 agar hadirin pada hari ini bisa lebih paham tentang hal tersebut. Silakan pemateri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Mungkin ini sekalian kesimpulan dan penutup dari saya ya, Ibu Moderator. Iya. Baik. Peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk mendukung atau masyarakat untuk mendukung program pemerintah tentunya harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita sebagai masyarakat dan tenaga kesehatan yang baik harus bisa mengikuti segala anjuran pemerintah. Mengapa demikian? Karena tentunya yang disarankan oleh pemerintah, yang diberlakukan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah yang terbaik untuk masyarakatnya. Jadi kita diharapkan agar senantiasa dapat tetap berpikir positif kepada pemerintah, apalagi pemerintah saat ini sudah banyak gencar-gencarnya programnya untuk mendukung agar virus corona ini dapat hilang dari Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Ya, jadi salah satu contohnya pemberian vaksin nih. Banyak tempat-tempat. Putri, baru nanti kirim di grup. Oke, baik. Salah satu contohnya banyak tempat-tempat pemberian vaksin saat ini yang disediakan oleh pemerintah, teman-teman. Misalnya di kantor polisi, atau misalnya di Kodim, atau misalnya di bandara, atau misalnya di dinas kesehatan. Jadi warga masyarakat dan tenaga kesehatan harus berkolaborasi mendukung pemerintah, harus ikut
divaksin. Jangan kita takut. Mengapa demikian? Karena walaupun vaksin tersebut memiliki kejadian KIPI, kejadian yang tidak dapat diduga setelah pemberian vaksin, itu kan ada tenaga kesehatan yang standby di setiap lokasi pemberian vaksin. Jadi jangan kita takut untuk melakukan vaksin. Harus siap karena ini adalah salah satu ikhtiar pencegahan coronavirus dari pemerintah. Harus bisa menerima, apalagi ini untuk kebaikan tak sendiri, untuk pertahanan antibodi tak sendiri. Jadi harus ikuti program pemerintah yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Semoga dengan ikhtiar pencegahan COVID-19 ini yang saya, pemateri, dan rekan-rekan penyuluhan pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita dan sebagai ilmu tambahan pada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Saya Rinif Gandhi beserta rekan-rekan tim penyuluh tentunya mengharapkan kita semua dapat terhindar ketika melakukan ikhtiar pencegahan COVID ini. Namun semuanya kita bertawakal lagi kepada Allah ya, kepada Tuhan yang senantiasa memberikan rahmatnya serta musibahnya yang penuh nikmat kepada kita semua. Kita senantiasa ketika sudah melakukan ikhtiar, tentu kita harus bertawakal ya. Sebagaimana kalau misalnya daftar CPNS, itu salah satu bentuk ikhtiar kita, menunggu beberapa lama melakukan penginputan data. Selanjutnya kita adalah berdoa ya, bertawakal kepada Allah agar kita semua dapat terhindar dari wabah ini, dan wabah ini dapat menghilang dari Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Baik, Ibu Moderator, saya persilahkan untuk dikembalikan. Baiklah, terima kasih pemateri. Itulah tadi kegiatan penyuluhan dan edukasi singkat yang telah kita laksanakan. Sedikit kesimpulan dari saya, COVID is real. COVID benar-benar terjadi dan benar-benar nyata. Setiap orang yang terinfeksi beda gejalanya. Jadi kita harus berikhtiar mencegah COVID-19 dengan mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan pemberian vaksin. Baiklah, jika ada salah perkataan atau sikap saya selaku moderator, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan room ini ke MC. Silakan Saudari Nur Wahyuni. Baik, terima kasih moderator. Baik hadirin yang terhormat, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber serta moderator dan juga teman-teman atau para hadirin yang telah menyimak kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Dan tak lupa pula, saya mengingatkan kembali kepada hadirin peserta virtual Zoom edukasi online pada hari ini untuk mengisi link registrasi yang telah kami bagikan di room chat. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada teman-teman yang telah bergabung dan telah membantu dalam terselenggaranya acara pada hari ini. Saya Nur Wahyuni Arif, mewakili seluruh rekan, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu MC dan Ibu Moderator dan teman-teman yang telah membantu jalannya diskusi kita. Jalannya kehidupan.